Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Kholik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan Lentera Hati. Sebuah kisah mengenai sikap Nabi terhadap bekas musuh-musuhnya. Sejak hijrah ke Madinah, kaum kafir Quraisy tak pernah berhenti berusaha menyerang dan mencelakai Nabi. Mereka terus mengintai dan mencari cara agar Nabi terbunuh dan kekuatan yang sedang dibangunnya mengalami kelumpuhan. Kaum kafir Quraisy yang ironisnya dimotori oleh orang-orang yang masih terhitung keluarga besar dengan Nabi seperti Abu Jahal dan Abu Sofyan, benar-benar menganggap Muhammad sebagai ancaman atas kemapanan kekuasaan mereka di padang pasir Arab. Di tahun kedua Hijriah meletus Perang Badar, di mana ratusan kaum muslimin berhasil mengalahkan ribuan pasukan Quraisy pimpinan Abu Jahal. Selain Perang Badar, terjadi sejumlah bentrokan-bentrokan kecil di perbatasan Mekah dan Madinah. Kekalahan kafir Quraisy di Badar membuat mereka bersumpah membalas dendam. Maka selang setahun setelah itu, tahun ketiga Hijriah, mereka menyerbu Madinah. Dipimpin Abu Sofyan, kafir Quraisy berhasil mengalahkan pasukan kaum muslimin. Banyak sahabat gugur termasuk paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib. Nabi sangat bersedih dengan banyaknya sahabat yang meninggal. Sahabat-sahabat yang masih hidup juga sedih sekaligus murka. Para sahabat lantas meminta Rasulullah untuk mengutuk orang-orang kafir Quraisy yang terus berusaha mencelakainya dan telah membunuh banyak sahabat. Namun Nabi menjawab, "Aku sekali-kali tidak diutus untuk melaknat seseorang. Aku diutus untuk mengajak kepada kebaikan dan sebagai rahmat." Lalu Rasulullah mengangkat tangannya, menengadah ke arah langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, ampunilah kaumku, karena mereka tidak mengetahui." Buat Nabi, baik perang Uhud maupun perang Badar adalah bentuk perlawanan terhadap kekuatan yang mengancam. Semua dilakukan dengan semangat mempertahankan diri, bukan menghancurkan lawan. Maka ketika kemenangan telak di Fatu Makkah 5 tahun berikutnya atau tahun ke-8 Hijriah, tak satu pun kafir Quraisy yang memusuhi Nabi ia bunuh. Abu Sufyan dan istrinya Hindun yang dikenal sangat membenci Nabi dan berada di balik pembunuhan Hamzah dimaafkan dan lalu masuk Islam. Bahkan Wahsy, pelaku dan budak yang ditugasi khusus untuk membunuh Hamzah, juga dimaafkan dan masuk Islam. Karena semua dilakukan bukan dengan semangat ingin menang atau menghancurkan lawan, tapi mengajak dan memperbanyak pengikut agar meninggalkan kehidupan jahiliyah Arab yang penuh diskriminasi dan pemberhalaan, patung-patung dan benda-benda. Masih dalam Lentera Hati dengan kisah Islami teladan lainnya. Fir'aun dan Iblis adalah nama yang kerap kita dengar. Lalu, apakah mereka berdua pernah berjumpa? Nah, dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Salamah Al-Misri Asy-Syafi'i dikisahkan, suatu kali Iblis mendatangi Fir'aun dan berkata, "Apakah kau mengenaliku?" "Ya," sahut Fir'aun. "Kau telah mengalahkanku dalam satu hal." "Apa itu?" Kemudian Fir'aun bertanya. Dan kemudian Iblis berkata, "Kelancanganmu mengaku sebagai Tuhan. Sungguh, aku lebih tua darimu, juga lebih berpengetahuan dan lebih kuat ketimbang dirimu. Tapi aku tidak berani melakukannya." Kemudian Fir'aun menjawab, "Kau benar, tapi aku akan bertobat." Kemudian Iblis berkata seraya membujuk, "Jangan buru-buru begitu. Penduduk Mesir sudah menerimamu sebagai Tuhan. Jika kau bertobat, mereka akan meninggalkanmu, merangkul musuh-musuhmu dan menghancurkan kekuasaanmu hingga kau tersungkur dalam kehinaan." Kemudian Fir'aun pun menjawab, "Kau benar, tapi apakah kau tahu siapa penghuni muka bumi ini yang lebih buruk dari kita berdua?" Iblis menjawab, "Ya, orang yang tidak mau menerima permintaan maaf orang lain, ia lebih buruk dariku dan lebih buruk darimu." Demikian Lentera Hati.
Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.